Hari ini kita bakal ada pembicara spesial loh. Iya nih, Voltagers pada mau tahu nggak? Pada kepo semua kan Voltagers di rumah? Iya. Sebelum kita mulai ibadah, pastikan kalian sudah menyiapkan Alkitab, Siapkan hati. suara untuk menyembah dan memuji Tuhan. Yuk izin. Yuk para Voltagers, bangkit berdiri yuk. Doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kita sudah diberi kesempatan untuk beribadah sekali lagi. Kiranya Tuhan yang menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir dan kita diberi hati supaya dapat mengerti apa yang disampaikan dan diberi hati penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Dalam namamu kita sudah berdoa, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Voltagers, enjoy the service. Voltagers sing hallelujah. Hallelujah. Sing hallelujah. Hallelujah. Let's clap our hands together. Kita nyanyikan sama-sama ya. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Yang terbaik dalamku tinggal di dalam-Mu, oh Yesus Tuhanku. Kau berkuasa atasku, pelindung hidupku dan keselamatanku. Angkat tanganmu seperti ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yesus kekuatanku. Are you ready? Dahsyat, agung dan perkasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Yang terbaik dalamku tinggal di dalam-Mu, oh Yesus Tuhanku. Amin. Kau berkuasa atasku, pelindung hidupku dan keselamatanku. Angkat tanganmu. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yesus kekuatanku. Jump, jump, jump. Dahsyat, kuat dan berkuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Angkat tanganmu, tepuk tangan di atas kepala seperti ini. Kita nyanyikan sama-sama ya. Ku percaya Yesus hebat,
Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Katakan sama-sama. Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Yes Tuhan, menari memuji kebesaran-Mu. Katakan, karena Kau yang terhebat, tak layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Angkat tanganmu di atas seperti ini. Kau Allah yang setia, selalu bersamaku. Yesus, Kau mulia. Yesus, Tuhan mulia. Hidupku milik-Mu. Seperti ini. Allah yang setia dan benar. Multijers, nyanyikan sama-sama. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kau Allah yang setia Tuhan. Jesus. Sampaikan rasa syukurmu bagi Dia. Oh, haleluya. Haleluya. Jesus. Kau yang terbesar Tuhan. Amin. Sama-sama kita agungkan Dia. Kudus, kudus dan agung, Engkaulah Raja berkuasa dan benar. Kami bersuka mengangkat suara bagi-Mu, Raja teragung selamanya. Tak terbandingkan oleh megahnya dunia. Kebenaran-Mu membebaskan, ubahkan segalanya. Hanya Kau yang terbesar. Kau bisa angkat kedua tangan tinggi-tinggi. Terbesar, kekal selamanya. Katakan, hanya Kau. Hanya Kau yang terdahsyat. Kau terdahsyat. Siapa? Yesus namanya. Kau terbesar. Nama-Mu kudus, kudus dan agung. Engkaulah Raja berkuasa dan benar. Kami bersuka
oleh megahnya dunia. Kebenaran-Mu membebaskan. Sekali lagi kita katakan, tak terbandingkan, tak terbanding. Amin. Oleh megahnya dunia, kebenaran-Mu membebaskan, ubahkan segalanya. Hanya Kau yang terbesar, Kau terbesar, kekal selamanya. Hanya Kau yang terdahsyat, Kau terdahsyat, Yesus namanya. Kau terbesar. Jesus. Say hallelujah. Hallelujah. Jesus. Thank you Lord. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak diagungkan di tempat ini. Di hati kami, di keluarga-keluarga, di semuanya Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, supaya bisa angkat kedua tangan, kalian bisa lihat ke atas. Wah, sama-sama kita nyanyikan. Jesus, your love is higher than the sky, deeper than the sea, wider than the ocean, wider than the ocean. Seems the clamor of the world. Jesus, we fix our heart on you. Jesus, we fix our eyes on you. We yield our heart. We yield our heart to you. We want to forget about ourselves and worship you in your holy place. Oh God, we magnify your name, glorify your name. Angkat tangan kalian. Your love is beautiful, your love is wonderful. We want to live for you, lift your name on high. Your grace is beautiful, your grace is wonderful. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Jesus. Sama-sama kita nyanyikan. Jesus, your love is higher than the sky, deeper than the sea, wider than the ocean, wider than the ocean. Seems the clamor of the world. Oh, Jesus, we fix our eyes on you. We yield our heart. We yield our hearts to you. We want to forget about ourselves and worship you, Jesus, and worship you in your holy place. Oh God, we magnify your name, glorify your name. Your love is beautiful, your love is wonderful. We want to live for you, lift your
pujian kalian. Angkat ragungan buat Tuhan. Haleluya. Kalian bisa berbahasa roh. Angkat kedua tangan kalian tinggi-tinggi. Jika agungkan dia, agungkan dia. Declare that you are the only Agungkan dia terus. Angkat kedua tangan tinggi-tinggi. Angkat kedua tangan tinggi-tinggi. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Jesus. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Kau yang berkuasa atas bumi ini. Kau Allah yang baik. Kau Allah yang besar. Oh God, we magnify your name, glorify your name. Jesus, your love is beautiful, your love is wonderful. We want to live for you, lift your name on high. Your grace is beautiful, your grace is oh God, we magnify your name, glorify your name. Your grace is beautiful, your love is wonderful. We want to live for you, lift your name on high. Your grace is beautiful, your grace is oh God, we magnify your name. So bisa angkat kedua tangan tinggi-tinggi. Kita agungkan dia. Yes. Your love is wonderful. We want to live for you. Lift your name on high. Your grace is beautiful. Your grace is oh God. We magnify your Jangan ragu-ragu saat kalian mengagungkan Tuhan. Jangan ragu-ragu. Your love is beautiful. Yes, you are. Your love is wonderful. We want to live for you. Lift your name on high. Your grace is beautiful. Your grace is oh God. We magnify your name. Louder. Glorify your name. Your love is beautiful. Yes, you are. Your love is wonderful. We want to live for you. Lift your name on high. Your grace is beautiful. Your grace is wonderful. God, we magnify your name. Glorify your name. Your love is beautiful. Your love is wonderful. We want to live for you. Lift your name on high. Your grace is beautiful. Your grace is oh God. We magnify your name. Glorify your name. Your love is beautiful. Your love is wonderful. We want to live for you. Lift your name on high. Your grace is beautiful. Your grace is wonderful. Sungguh hati kami Tuhan penuh dengan sukacita. Sungguh hati kami berlimpah dengan syukur di saat kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bangga Tuhan menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami bangga memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang hebat. Yang mengalahkan dan mengatasi langit dan bumi ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Sampaikan sesuatu yang luar biasa yang akan mengubahkan hidup kami. Yang akan membawa kami semakin berapi-api
untuk melayanimu menjadi anak-anakmu yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, semua yang bersuka cita katakan, amin. Thank you tim Praise and Worship. Hai setiap Voltagers. Ya hari ini Kak Esra, nama saya Kak Esra dan Kak Esra hari ini sangat bersuka cita. Ada di rumah hari ini karena ibadah kita masih online. Apa kabar Anda semua? Apa kabar teman-teman semua? Kak Esra percaya walaupun melalui online, hadirat Tuhan, sukacita dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan tetap mengalir dimanapun Anda berada, dimanapun setiap teman-teman berada. Oke, hari ini Kak Esra tuh seneng banget ya karena bisa sharing firman ini. I declare. Apa sih I declare itu? Kadang-kadang kan kita itu jadi anak-anak Tuhan tuh kadang berpikir gitu ya. Kalau kita menyatakan iman, memperkatakan sesuatu, apalagi mengenai Tuhan gitu ya. Terus kita melihat orang-orang itu kadang-kadang sedikit-sedikit gitu ya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita merasa, kok aneh ya. Kok berlebihan ya. Nah kadang kita, anak-anak Tuhan pun masih punya pikiran yang seperti itu. Kita berpikir bahwa itu sesuatu yang aneh. Itu sesuatu yang gak usah lah. Nanti malu sama ini. Nanti malu sama teman yang ini. Nanti dipikirnya kita ini terlalu fanatik. No. Teman-teman tahu gak? I declare waktu kita mengaku. Waktu kita percaya. Waktu kita dengan yakin gitu ya. Dengan tanpa ragu. Menyatakan iman kita, menyatakan kebanggaan kita adalah Tuhan Yesus. Menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu memang tiada duanya gitu ya. Bahwa Tuhan Yesus kita Allah kita itu luar biasa. Waktu kita mengatakan itu bukan cuman dengan pikiran yang positif. Bukan cuma dengan energi manusia. Tapi dengan segenap hati, dengan segenap iman percaya. Maka setiap perkataan kita, setiap pernyataan iman kita itu akan penuh dengan kuasa. Yang percaya katakan amin. Akan penuh dengan urapan Tuhan. Kenapa sih kita harus melakukannya? Kadang mungkin setiap kita kadang masih bertanya-tanya, kenapa sih kita harus melakukannya? Oh, supaya kita dilihat, oh ini anak Kristen nih, agamanya Kristen nih. Oh ini ketahuan nih. Ini Mawar Sharon nih, kalau Mawar Sharon nih kayak gini nih. Karena apa? Kalau Mawar Sharon terkenal dengan KKR. Oh KKR anak gitu, Kak Papa tuh di depan tuh selalu, ayo terima Tuhan Yesus. Oh Pastor Philip itu selalu bawa rantai dan bilang, ayo kosongkan neraka. Itu kan gereja KKR, makanya setiap kali ketemu gitu ya, misal ketemu siapa gitu. Haleluya, puji Tuhan. Jadinya latah gitu ya. Padahal mengapa kita harus melakukannya teman-teman? Mengapa kita harus terus membiasakan diri kita, bahkan mendisiplin diri kita untuk terus mengucapkan firman dan memperkatakannya dalam hidup kita. Karena itu adalah firman Tuhan, karena itu adalah perintah Tuhan. Di Mazmur 150 ayat 6, firman Tuhan berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Firman ini berkata biarlah segala yang bernafas, jadi apapun itu, siapapun itu, sebenarnya firman Tuhan berkata biarlah engkau memuji Tuhan. Dan di terakhirnya itu ada kata-kata haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Ini powerful banget, ini luar biasa banget. Kalau Tuhan sampai berkata seperti ini, segala yang bernafas, berarti kita apalagi ya. Sebagai manusia ciptaannya yang mulia, ciptaannya yang spesial, diberikan banyak hal dalam hidup kita. Setiap hari kita bisa berjalan, kita bisa mengangkat tangan, kita bisa bernafas, kita masih bisa makan, kita masih bisa jalan-jalan, kita masih bisa melakukan banyak hal di setiap hari kita. Apalagi kita, bukankah akan merugikan kalau kita tidak memanfaatkan hari-hari kita, kehidupan kita ini? Bukankah akan merugikan kalau kita tidak melakukannya dengan maksimal untuk Tuhan? Walaupun ini ya Kak Esra bilang, walaupun kita ini Kak Esra pun setiap hari masih akan terus belajar menjadi pribadi yang seperti itu. Menjadi seseorang yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Tapi untuk melakukan itu Tuhan memberikan kita kekuatan. Tuhan memberikan teman-teman semua pengurapan dan kekuatan. Jadi mengapa kita harus melakukannya? Mengapa kita harus terus
menyatakan dan memperkatakan setiap hari bahwa kita memiliki Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Karena itu adalah firman Tuhan, itu adalah perintah Tuhan. Dan kenapa Tuhan layak menerimanya? Itu sebenarnya gak perlu lagi dipertanyakan. Karena Tuhan Yesus itu adalah Raja di atas segala raja, pemilik seluruh langit dan bumi, segalanya dalam hidup kita. Jadi kalau misalkan teman-teman tanya, terus kenapa kok Tuhan Yesus layak terima? Gak usah tanya. Karena memang Tuhan Yesuslah pencipta langit bumi, Alfa dan Omega, segala-galanya. Jadi kalau misalkan kita jadi anak Tuhan, aku sih bilang haleluya, tapi aku bingung itu buat siapa? Oh, salah, waktu kita berkata haleluya. Makanya ya, kalau kita melakukannya hanya karena kebiasaan gitu ya. Misalnya kayak teman-teman, misal kayak PAW gitu ya. Datang jam berapa tiba-tiba haleluya gitu ya. Haleluya, itu namanya latah ya. Terus misalkan ada teman tanya, Dor sudah makan belum? Puji Tuhan, itu latah. Itu perlu datang ke Kak Papa bilang, Kak Papa aku punya kebiasaan buruk latah. Biar didoain sama Kak Papa, didoain sama teman-teman. Supaya apa? Karena itu kebiasaan buruk. Tapi waktu kita mengatakan itu dalam setiap langkah hidup kita untuk hal yang memang memuliakan nama Tuhan. Maka setiap pernyataan iman kita itu penuh dengan kuasa untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memang layak disembah. Yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan adalah melakukan itu dalam keseharian kita. Menjadi anak Tuhan itu bukan berarti menjadi aneh. Bukan berarti kita menjadi orang yang di sekolah, di rumah, di lingkungan kita menjadi orang yang aneh. Bukan. Tetapi kita menunjukkan identitas kita bahwa kita adalah anak Tuhan yang berbeda. Kalau kita adalah orang-orang yang hidup, anak-anak yang hidup di dalam tuntunan firman Tuhan. Mungkin di sekolah gitu ya. Di sekolah mungkin kita tuh datangnya paling pagi, mungkin ya kalau online mungkin kita tuh udah online paling pagi. Terus kalau doa kita itu benar-benar tutup mata gitu ya, kita lipat tangan. Mungkin ada teman-teman yang bilang, gak usah gitulah. Biasa aja kalau doa tuh kan bisa gini. Kalau doa tuh kan bisa gini. Kalau doa tuh mungkin kalau datang itu kalau misalkan online school tuh kita telat-telat aja lah. Mungkin kita itu dibilangin sama teman kita yang terlalu aneh, udah duluan datang gitu ya. Kalau doa tuh paling rajin gitu, kalau jawab paling rajin, disuruh nyontek nggak mau. Mungkin mereka berpikir kita mungkin berlebihan gitu ya. Tapi untuk orang-orang di sekitar kita, mungkin kita nggak sadar kita ini sudah menjadi berkat. Ya mungkin buat orang-orang yang hatinya masih keras, teman-teman kamu, teman-teman kita yang hatinya masih keras, mungkin mereka merasa aneh, berlebihan, nggak mau Tapi percaya nggak? Waktu kita terus menabur itu, waktu kita terus melakukan itu dengan sabar, dengan setia, dan kita tetap mengucapkan itu dan melakukan itu dengan percaya bahwa urapan Tuhan ada dalam setiap perkataan, dalam setiap perbuatan kita. Maka orang-orang yang mungkin dulunya bilang kamu aneh, dulunya bilang kita aneh. Mereka kan berkata, ya ampun kenapa gak dari dulu ya aku kayak kamu ya. Kenapa gak dari dulu aku contoh kamu ya. Karena ternyata hidup menjadi anak-anak Tuhan. Yang penuh dengan keberanian, yang penuh dengan firman Tuhan, yang penuh dengan antusias itu. Enak banget gitu loh. Jadi kalau misalkan teman-teman, tapi aneh Kak Esra soalnya gini loh. Teman-temanku tuh ya. Mereka tuh gak biasa kalau misalkan mau makan doa dulu. Mereka tuh gak biasa kalau misalkan ada orang sakit, aku doain, mereka gak biasa. Mereka mikir tuh aneh gitu. No, jangan. Minggu lalu waktu Kak Esra mau pelayanan, ada satu teman di sana itu sakit kakinya gitu ya. Dia tuh pelayanan itu jalan tuh udah kasihan gitu ya. Tapi di hati ini Kak Esra pengen gitu ya, pengen mendoakan dia. Simple gitu ya, gak aneh juga. Terus si anak ini terus, yuk kurang doa yuk, aku doain yuk. Padahal Kak Esra mau pelayanan kan. Jadi saya mau pelayanan, gak mungkin kurang doa yuk, doain yuk, wah doa yuk, puasa doa gini. Enggak, simple ketemu di belakang. Terus Kak Esra bilang kenapa kakinya, oh ya sakit habis jatuh gini. Kita doain yuk. Kak Esra cuma berdoa, Tuhan berkati kakinya. Berikan kekuatan saat dia melayani. Sembuhkan kakinya. Tuhan yang sembuhkan dengan total di dalam nama Yesus. Aku berkatakan kesembuhan kami imani. Haleluya, amin. Dan itu bilang thank you Kak. Dan itu di hati tuh bukan gini, lebay gak ya doain dia? Enggak. Karena kita gak melakukan hal yang salah. Karena Kak Esra percaya waktu Kak Esra melakukan itu bukan untuk memuliakan diri sendiri, tapi untuk
berdoa supaya Tuhan menyembuhkan anak ini bisa pelayanan dengan maksimal. Dan dia tahu bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihinya. Dan kita semua yang di sini yang dilayani melalui pelayanan dia ini diberkati banget. Walaupun dengan kaki yang sakit dia harus jalan, siapin mikrofon, siapin semuanya. Tapi dia tetap senyum, ini mikrofonnya, selamat melayani, dibenerin semuanya. Wow, luar biasa, orang itu luar biasa. Dan itu benar-benar bikin Kak Esra merasa, oh iya ya, kalau katanya orang Surabaya itu eman kalau kita itu jadi anak Tuhan, tapi kita nanggung-nanggung gitu. Jadi hari Minggu kemarin Kak Esra belajar. Kalau misalkan kita memperkatakan firman Tuhan itu untuk hal yang baik, untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk diri kita sendiri teman-teman ya. Bukan untuk supaya kita dilihat orang, wah ini supaya dilihat orang aku ini bener-bener anak CG yang memang aku ini anak Mawar Sharon yang anak Tuhan yang berbeda gitu, yang rohani. Jadi kalau misalkan aku lewat, permisi, shalom. Gak perlu. Ada orang sakit terus tiba-tiba kita, kamu sakit ya? Sini, wah, terus kita tuh di depan teman-teman kelas terus kita tuh kayak, oh sok gitu, doain. No, enggak. Lakukan hal yang natural saja. Hal yang simple saja. Asal itu keluar dari hati kita yang mengasihi Tuhan. Hati yang percaya Tuhan akan melakukan perkara ajaib. Maka waktu kita memperkatakan firman Tuhan, waktu kita berdoa untuk seseorang, waktu kita berkata haleluya, terpujilah nama Tuhan untuk setiap permasalahan kita, untuk setiap problem yang kita alami, maka akan ada urapan Tuhan dan kuasa Tuhan yang terjadi. Jadi apa teman-teman? Tujuan kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan dan supaya orang-orang di sekitar kita ini tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang penuh dengan kuasa. Lakukan ini di kehidupan kita sehari-hari dan lakukan ini untuk membangun setiap kerohanian kita. Kak Esra gak tahu, teman-teman di rumah ini setiap hari berdoa enggak? Saat teduh enggak? Kak Esra gak tahu. Tapi siang hari ini Kak Esra percaya bahwa setiap kamu yang mendengarkan firman ini, Kak Esra berdoa biar firman ini berbicara pada setiap kamu, setiap teman-teman. Dan semoga setelah mendengarkan firman ini, kita menjadi orang-orang yang bersemangat, kita menjadi orang-orang yang antusias untuk terus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Untuk membangun setiap perbuatan, tingkah laku kita, perkataan kita, itu untuk memuliakan nama Tuhan. Lakukan di kehidupan kita sehari-hari, mungkin yang sekolah, ya pasti yang sekolah Mas ya kalau voltage gini ya. Kalau Kak Esra mungkin di kantor, di pekerjaan, kalau teman-teman di sekolah, di rumah, gitu ya, di rumah. Lakukan itu dengan segenap hati dan dengan segenap iman kita. Mungkin di rumah ya, mungkin teman-teman itu di rumah ada yang orang tuanya mungkin belum kenal Tuhan. Mungkin teman-teman yang kenal Tuhan Yesus. Karena apa? Teman-teman dijangkau dari Eagle Kids. Mungkin di rumah papa belum mengalami Tuhan. Tapi papa bisa melihat engkau adalah anak yang berbeda karena ada Tuhan Yesus. Ada perbuatan Tuhan Yesus, ada perkataan-perkataan iman, ada perkataan-perkataan yang berbeda yang keluar dari hidupmu. Waktu papa mungkin marah, pulang dari kantor marah karena dia belum dalam Tuhan, mungkin dia marah-marah gitu ya, gak ada alasan marah-marah. Mungkin engkau sebagai anak bisa berkata, puji Tuhan Pak sudah pulang, capek ya, duduk gitu ya. Jadi jangan papa pulang mungkin atau mama pulang dengan capek karena mereka masih belum dalam Tuhan mungkin gitu ya teman. Jadi kamu itu di rumah itu benar-benar harus jadi pahlawan yang harus benar-benar menjaga hati, menjaga hidupmu gitu ya. Dan memperkenalkan justru tentang Tuhan Yesus ke papa mama. Mungkin mereka pulang kamu berkata, capek ya Pak, capek ya Ma, thank you ya sudah kerja buat kami, buat saya. Aku doain papa mama diberikan kekuatan ya sama Tuhan ya. Tuhan Yesus itu akan memberikan sukacita loh buat papa mama, akan memberikan kekuatan baru loh. Jadi besok papa mama bisa bekerja dengan kekuatan dari Tuhan Yesus. Orang tua kita akan diberkati. Dan dari hari ke hari waktu orang-orang di sekitar kita melihat bahwa kita ini orang-orang yang berbeda. Kita anak-anak yang berbeda. Mereka pun akan diberkati. Mereka akan mengalami Tuhan. Contoh lagi di sekolah. Mungkin ada teman yang punya masalah gitu ya. Kalau ada teman-teman kita yang punya masalah dan justru waktu ngelihat kita, mereka jadi lari dan menghindar. Itu pertanyaan besar. Tapi waktu ada teman-teman kita yang dalam masalah, mereka lagi kebingungan mungkin gitu ya, mereka lagi down gitu.
waktu ngelihat kita, matanya tuh bisa yang celing, bisa yang langsung ke fokusnya tuh ke kamu. Dan akhirnya dia bilang, sebentar ya, misalnya namanya misal Yosua gitu ya. Waduh, ada Yosua, ini nih tempatku cerita nih, ini nih tempatku untuk curhat nih. Dia datang, Yos, aduh kayaknya aku ini lagi butuh didoain. Karena di rumah itu aku rasa tuh kayak suasananya gak enak. Aku tuh berantem terus nih sama adekku karena dia tuh gak ngerti aku gitu ya. Atau mungkin di rumah nih adekku lagi sakit, papaku lagi sakit, omaku lagi sakit nih. Terus papa mamaku tuh nangis aja karena berdoa untuk oma, Yos doain aku ya gitu. Kalau kita menjadi seorang Yosua gitu ya, sekarang Yosua yang benar-benar hidup dalam Tuhan, kita akan berkata, oh ya aku doain yuk. Kita akan berkata tetap kuat ya. Percaya Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus akan menyembuhkan omamu, Tuhan Yesus akan membuat mujizat, Tuhan Yesus akan membuat keadaan rumahmu penuh dengan sukacita kembali. Yuk semangat yuk, Tuhan Yesus mampu. Berdoa ya, berdoa di dalam nama Yesus, sembuhkan omanya Tuhan. Kami percaya, kami perkatakan Allah kami yang hidup akan menyembuhkan. Maka apa? Si anak ini akan terus mencari kamu. Bahkan dia akan belajar tentang iman dan percaya, tentang kehidupan bersama dengan Tuhan. Karena dia melihat teladan darimu. Jadi waktu kita melakukan ini dalam kehidupan kita sehari-hari bukan untuk diri kita, tapi untuk Tuhan. Karena memang Tuhan adalah Allah yang layak untuk dipuji dan memuliakan. Semuanya akan menghasilkan kebaikan. Semuanya akan menghasilkan sukacita, damai sejahtera. Akan menghasilkan buah-buah yang manis. Tetapi waktu kita melakukannya untuk diri kita sendiri, maka apa? Itu akan hanya memuaskan diri kita. Apalagi kalau kita melakukannya hanya untuk oh iya karena diingetin aja. Jadi aku hari ini aja deh, aku menjadi orang-orang yang menjadi anak yang hidup dalam firman Tuhan, hidup memperkatakan firman Tuhan. Oh no, jangan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu penuh dengan kuasa. Jadi tetapkanlah perkataan dan perbuatan yang memuliakan Tuhan. Dan jangan kalah dan kompromi dengan hal-hal yang ada di dunia. Kita ini ya, Kak Esra ini juga pernah ada di umur kalian. Kalian ini bersyukur mungkin sekarang itu ada online, ada KKR gitu ya. Kak Esra dulu umur kalian itu Kak Esra dulu mengalami banyak hal yang gak enak malah. Kak Esra sharing dikit ya, waktu seumuran kalian 10-14 tahun, Kak Esra tuh merasa Kak Esra ini orang yang kesepian gitu ya. Karena apa? Dari kecil, dari umur 7 tahun Kak Esra ini udah gak sama orang tua gitu ya. Kak Esra ini ke Jakarta karena Kak Esra harus tinggal di rumahnya om dan tante Kak Esra. Dan di sana Kak Esra tuh setiap hari cuma tinggal dengan pembantu loh. Karena om dan tante kerja dari pagi. Di Jakarta tuh mereka pagi jam 5 udah berangkat gitu ya. Pulang jam 9 malam. Kak Esra tahu gak, setiap hari di rumah berangkat ke sekolah itu yang gak ada juga yang nganterin gitu ya. Gak ada yang siapin makan. Cuman pembantu dari rumah bye gitu ya. Berangkat ke sekolah itu mukanya tuh agak muram. Karena apa? Karena gak ada sukacita. Tidak pernah mengenal firman Tuhan. Tidak pernah mengenal kata haleluya. Puji Tuhan tuh gak pernah. Jadi berangkat ke sekolah itu dengan muka yang muram. Nyampe di sekolah kalau ada temen yang nakal. Ada temen yang iseng gitu ya. Kayak saya ini akan marah, diem gitu. Terus duduk gak mau ngomong sama dia. Males gitu ya, males. Pulang juga disapa gak mau. Terus kalau lagi istirahat diajak jajan gak mau. Nanti pulang lagi ke rumah. Om sama tantenya Kak Esra belum pulang. Di rumah cuma bisa nonton TV. Kadang nangis, kangen sama papa mama. Gitu ya. Terus dari tahun ke tahun seperti itu. Gak enak. Nah kalau teman-teman apalagi di rumah papa mama sudah dalam Tuhan. Adik, kakak mungkin dalam Tuhan gitu ya. Atau mungkin juga ada yang belum. Tetap bersyukur, tetap perkatakan firman Tuhan. Apalagi kalau misalkan kita ini di rumah tuh misal satu rumah udah ke gereja gitu ya. Setiap minggu datang, itu bersyukurlah.
Jangan sia-siakan itu, tetap lakukan dengan setia. Supaya apa? Supaya tahun-tahun ke depan waktu umur kamu sudah 14, 15, 20 tahun, 30 tahun. Engkau menjadi orang yang dewasa di dalam firman Tuhan. Engkau menjadi anak-anak yang berbeda. Engkau nanti ke depannya kamu yang khotbah di sini. Kamu yang akan khotbah di sini memberitakan firman Tuhan. Karena kamu orang-orang yang sudah dilatih dari sekarang ini. Jadi kalau misalkan Kak Esra yang dulu di umur 10 sampai Kak Esra tuh kenal Tuhan tuh SMA kelas 3. Jadi merasa rugi kok gak kenal Tuhan dari dulu. Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mengenal Tuhan dari Eagle Kids seperti ini, ada All Star, ada dari umur 2 tahun sudah diajari memuji Tuhan, bersyukurlah. Pujilah Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan. Kau sangat baik. Jadi Kak Esra mau bilang, benar-benar persiapkan dirimu, persiapkan diri teman-teman untuk menjadi orang-orang yang berbeda. Dan itu harus dilatih dari hari ke hari. Tembok Yeriko itu runtuh karena apa sih? Karena Yosua sebagai pemimpin dia taat kepada Tuhan. Dia taat dan setia. Mungkin ya waktu dalam 7 hari mereka mengelilingi itu. Mereka tuh mungkin nyanyi banyak lagu dan mereka memperkatakan banyak perkataan. Tuhan Engkau luar biasa, Tuhan kami menang. Tuhan kami akan menang, setiap musuh telah dikalahkan. Itu gak berhenti, mereka memuji Tuhan. Mereka memuji Tuhan, Engkau ajaib, Tuhan Engkau dahsyat Tuhan. Kami memuji-Mu, Tuhan. Mereka memperkatakan itu terus dengan setia. Dan dengan segenap iman mereka. Kalau kita aplikasinya apa? Kalau di sekolah atau di rumah atau mungkin di lingkungan kita ini harus, apalagi zaman sekarang, zamannya gadget ini sudah sangat jahat gitu ya. Jadilah orang-orang yang berbeda. Jadilah orang-orang yang berbeda. Yang kamu buka itu apa? Yang kamu tonton itu apa? Yang kamu perkatakan waktu temanmu sakit apa? Yang kamu perkatakan waktu kamu melihat papa mama ini sakit, mengalami masalah gitu. Apa yang kamu perkatakan? Apa yang kamu perbuat? Apakah engkau akan tetap memuji Tuhan, berdoa, melepaskan berkat dan berkata Tuhan Yesus baik? Atau apakah kita akan menjadi orang yang lesu? Kita akan menonton hal-hal yang gak baik. Kita memperkatakan hal yang gak baik. Yang manakah dirimu? Kak Esra berdoa kita menjadi pribadi yang terus memperkatakan firman Tuhan. Menyatakan kebesaran Tuhan dengan percaya. Walaupun kita tidak melihatnya langsung. Mungkin gak terjadi instan kesembuhan. Mungkin gak terjadi instan pemulihan gitu ya. Mungkin gak terjadi instan nilaimu gak langsung jadi dari 5 langsung jadi 10. Dari D langsung jadi A, mungkin gak seperti itu. Tapi itu kita rajin untuk belajar. Memperbaiki cara belajar kita. Kita mengurangi main game. Kita belajar, kita berdoa. Kita katakan aku anak yang pintar dalam nama Tuhan Yesus. Aku anak yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Sekolah aku akan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Masa mudaku akan Tuhan berkati dalam nama. Kita perlakukan diri kita ini jadi orang-orang yang hebat, maka itu akan terjadi. Tapi waktu kita memperlakukan diri kita menjadi orang-orang yang lesu. Aku gak bisa, dia lebih pintar, dia lebih cantik, dia lebih handsome, dia lebih bisa semuanya. Aku gak bisa. Engkau akan menjadi seperti itu. Ubah diri kita menjadi orang yang bersemangat. Ubah diri kita menjadi orang-orang yang berbeda. Pertama karena apa? Karena Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Di 1 Tawarik pasal 29 ayat 11 sampai 12. Firman Tuhan berkata, ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkaulah yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala. Ayat 12, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan kejayaan, dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Lihat firman Tuhan, Tuhan selalu berkata segala-galanya. Tuhanlah yang melebihinya, Tuhan melebihi segalanya. Tuhanlah pemilik langit dan bumi ini, Tuhanlah yang menciptakan kita. Maka Tuhanlah yang akan menjadikan diri kita menjadi pribadi yang berbeda dan luar biasa dan hebat. Jadi anak panah
yang akan Tuhan pakai dalam masa muda kita, di dalam perjalanan hidup kita. Mulai dari umur yang sekarang, dari umur 10 tahun, mungkin ada yang 8 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 14 tahun. Dari umur-umur ini, dari umurmu hari ini, dan umur-umur ke depan, sampai memutih rambut kita, kita akan menjadi orang yang hebat bersama Tuhan. Jadi orang yang terus antusias, jadi orang yang terus memperkatakan firman Tuhan setiap hari sampai kita menutup mata. Kadang-kadang mungkin anak-anak berkata, aku gak perlu kok firman yang seperti itu Kak Ezra, karena kan aku kan malu. Kalau misalkan nih, ada teman kamu yang sakit, ada teman kamu yang lagi ada dalam masalah gitu, aku kan malu doain dia. Jangan malu. Selama kita melakukan itu bersama Tuhan, kamu gak perlu takut. Selama kita melakukan itu bersama dengan Tuhan, gak perlu malu. Percaya gak sih? Kalau ada teman kita misalnya lagi sakit, kita nih lagi berdoa gitu. Ada Roh Kudus, ada malaikat-malaikat Tuhan bersama dengan kita waktu kita berdoa. Yuk berdoa yuk. Kamu tuh menumpangkan tangan untuk temanmu ini. Ada malaikat Tuhan, ada Roh Kudus, ada kuasa, ada kekuatan dari Tuhan tuh membackup kita berdiri. Mengelilingi kita, dan waktu kita berdoa aku perkatakan menjadi sembuh dalam nama Yesus. Mungkin hal yang simple. Dia muntah-muntah karena diare mungkin, atau dia pusing karena apa. Aku pusing banget ya karena doain yuk. Aku lagi berdoa nih, mungkin ini Kak Ezra nih gak tahu, pengen mungkin ada dari antara teman-teman yang aku tuh pengen sekolah ini ke depan. Tapi kok aku lihat papa mamaku kok kayaknya gak mungkin ya, karena papa mama bilang jangan, uangnya gak cukup gitu. Wah, Kak Ezra mau bilang, waktu kamu berdoa dengan iman dan setia dan percaya, Tuhan akan memberikan terbaik bagimu. Memang bukan diukur dari di mana kamu sekolah, di mana mungkin tuh tempat yang paling terkenal atau bukan. Tapi Tuhan akan tetap memberikan porsi yang terbaik bagimu. Bahkan apa yang ada dalam hatimu, mungkin saat ini kamu pengen sekolah di mana gitu ya. Berdoa. Kalau Kak Ezra tuh belajar, kadang Kak Ezra tulis di kertas apa yang menjadi kerinduan Kak Ezra. Kak Ezra doain. Doakan apa yang menjadi kerinduan hatimu dan perkatakan itu terus. Dan mungkin ya teman-teman, kalau ada teman kita di teman kita atau di rumah gitu ya, mungkin ada teman lah minder gitu ya, dia ini orang yang pemalu banget gitu ya, pemalu sampai akhirnya dia ini sering dibully atau apa. Tapi waktu mereka ngelihat kamu, mereka ini beda, mereka jadi orang yang semangat. Karena apa? Karena mereka ngelihat kamu ini datang selalu dengan sukacita. Kamu ini selalu datang dengan hal-hal yang positif. Perkataan yang keluar dari mulut kita selalu adalah perkataan yang positif. Jadi si anak minder ini pun lama-kelamaan karena maunya nempel, deket dengan kita gitu ya. Dia kan diubahkan. Dan bukan karena kekuatan kita. Tapi karena kita selalu menunjukkan kebesaran Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus yang selalu nempel dalam hidup kita. Dia akan diubahkan karena itu. Tapi kalau misalkan dia orang yang minder, terus kalau ketemu kita, dia udah minder gitu, terus kita ketemu kita, lah anak ini lagi, kamu apa, kayaknya kamu tuh kurang gini, kita tuh komplain dia terus, menyalahkan dia terus, dia akan menjauhimu. Yuk kalau misalkan ada teman-teman yang kayak gitu yang sukanya itu komplainin orang gitu, ngomel terus gitu ya, berubah yuk kita menjadi orang yang positif. Kalau ketemu sama dia, kamu hebat loh, kamu cantik loh. Kamu kok hari ini keren ya gitu. Perkatakan hal itu. Dan kalau mungkin dia minder banget, Tuhan Yesus sayang kamu loh. Tuhan Yesus sayang kamu, Tuhan Yesus mengasihimu loh. Tuhan Yesus tuh sayang banget sama kamu, lihat. Kamu tuh hebat gini-gini. Waktu kita memperkatakan itu, waktu kita tahu bahwa kita ini adalah anak Tuhan, kita akan selalu memperkatakan hal-hal yang positif, hal-hal yang luar biasa. Hal-hal yang akan membangun orang. Dan yang kedua, yang terakhir ya. Mari kita lakukan dengan sengaja dan setia. Karena apa? Karena ada buah, ada kemenangan yang akan kita terima di saat kita terus memperkatakan firman Tuhan, terus percaya, terus menjadi anak-anak yang berbeda. Kita akan menghasilkan buah dan kemenangan. Mungkin sekarang teman-teman belum lihat, di umur segini apa buahnya Kak Ezra, apa kemenangannya. Hei, percaya enggak? Kita ini kayak lagi nabung loh. Kita lagi nabung untuk masa depan kita. Mungkin sekarang kelihatannya papa mama selalu bilang jangan ini. Mungkin kita mulai merasa
Ih, papa mamaku ini memang wes tua, sudah tua, nggak ngerti maunya anak muda. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Aduh gitu ya. Papa mama itu tahu yang terbaik. Tahu yang terbaik. Dan ini loh kata-kata ini, kita lagi nabung loh. Untuk nanti usiamu 18, 20 tahun, 30 tahun. Tabungan itu akan sangat berguna untuk setiap kita. Jadi kalau misalkan di rumah juga gitu ya, kamu punya adik gitu ya, mungkin selalu bilang ngalah sama adik, ngalah sama Titi, sama Meme ya gitu. Aku lagi yang ngalah. Papa mama tuh selalu ya. Aku lagi yang ngalah. Kita lagi nabung loh. Kita lagi mengerami sebuah kemenangan loh. Kita lagi mempersiapkan kemenangan loh. Jadi kalau misalkan kayak gitu bilang, oke Pak, oke Ma, oke ya. Thank you Tuhan Yesus ya, thank you kasih aku kesabaran. Jangan sampai kita menjadi anak-anak yang baru pulang pelayanan gitu ya. Terus nyampe rumah nih baru pulang nih pelayanan nih. Terus mamanya bilang, mandi dulu kayaknya ya Nyo, soalnya kamu udah dulu lagi. Mama aku ini bersih loh Ma, gitu loh Ma, gitu aku ini bersih gitu loh ya. Mama ini mesti, mamanya pada cuman bilang mandi, ganti baju gitu ya. Baru pulang gitu ya. Kita, mama ini gini-gini. Kita ubah yuk, kita lagi nabung nih. Kita harus terus memperkatakan itu. Kita harus terus mengucapkan dan melakukan, menunjukkan itu dalam buah kita sehari-hari. Apa susahnya kita, Ma ya sebentar ya. Duh puji Tuhan loh aku tadi pelayanan Ma, agak capek sebentar habis ini mandi. Jadi jangan sampai kita baru pelayanan, baru pulang gitu ya. Terus mungkin kita baru dari gereja, baru dikasih tahu gitu. Terus pulang ke rumah mamanya bilang apa, terus kita udah marah-marah. Kita udah menjadi orang yang berbeda. Jangan, kita harus konsisten. Harus terus belajar konsisten, belajar setia. Walaupun mungkin ya kita masih bisa melakukan kesalahan gitu ya. Tapi waktu kita tahu kita mau marah, Ma capek sebentar ya Ma, lurusin kaki dulu atau mungkin apa, nanti habis itu mandi ya Ma gitu, sorry ya Ma, habis ini gitu ya. Ya mungkin kita bisa seperti itu, tapi jangan sampai kita langsung menjadi orang yang berbeda. Padahal di gereja kita baru berkata haleluya puji Tuhan. Kita pulang kita sudah menjadi mama ini cerewet gitu, mama ini cerewet, papa ini cerewet. Jangan. Ini Kak Esra pun belajar ya, Kak Esra pun belajar dari hari ke hari. Menjadi orang yang positif itu gak cukup. Kita harus menjadi orang-orang yang hidup dalam firman Tuhan. Kita harus menjalankan firman itu dari hari ke hari. Mungkin dengan jatuh bangun, dengan kekuatan, dengan jatuh bangkit lagi. Waktu kita jatuh kita bangkitnya harus lebih bangkit. Jatuh lagi bangkitnya lebih bangkit lagi. Dari hari ke hari. Waktu kita mengucapkan firman Tuhan, waktu kita percaya bahwa Allah itu adalah pemilik langit dan bumi. Tuhan itu Tuhan yang dahsyat dan besar. Tuhan itu adalah seorang tabib ajaib. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Waktu kita terus memperkatakan itu dari hari ke hari. Itu akan menjadi sesuatu yang berbuah. Bukan sekedar kita berkata dan lewat, tapi berbuah. Jadi teman-teman, yuk kalau misalkan hari ini kita belum atau kita masih terus belajar untuk itu, Kak Esra mau bilang yuk belajar terus. Tapi kalau kita masih ada di area atau zona menjadi orang-orang yang malas untuk memperkatakan firman Tuhan, kita juga masih kadang-kadang yaudah deh kalau Sabtu dan Minggu baru nanti aku hidup dalam firman Tuhan. Nanti kalau misalkan Kak Papau atau Kak Ezra atau misalkan Kak Renner, Kak Vina baru nanya apa kabar, puji Tuhan baik ya, kalau hari Sabtu aja deh aku baru baca firman Tuhan. Jadi kalau ditanyain aku bilang iya baca firman Kak gitu. Jangan, hidupi itu, lakukan itu dari hari ke hari. Gak peduli usianya berapa. Karena apa? Karena kita ini akan menabung. Jadi jangan bilang oh masih kecil Kak, jangan gak usah masih kecil, nanti aja kalau umurnya udah 20 kayak Koko gitu atau kayak papa mama baru. No. Dari umur kita sekarang ini, dari 10 tahun, mungkin 11 tahun, mungkin ada yang 9 tahun. Belajarlah. Nanti waktu kita sudah mulai beranjak lebih dewasa lagi, kita akan menjadi orang-orang yang siap loh. Kita akan menjadi orang-orang yang siap untuk dipakai Tuhan lebih hebat lagi. Katakan amin. Jadi ini sekarang ini siapapun teman-teman yang sedang dengerin Kak Esra ngomong ini ya, ini Kak Esra juga belajar untuk diri sendiri.
Kak Esra mau memastikan, teman-teman yuk pastikan waktu ada orang-orang di sekitar kita, ya, waktu ada orang di sekitar kita yang melihat kehidupan kita, biarlah mereka melihat kehidupan seorang anak Tuhan yang berbeda. Biarlah mereka melihat dan mendengarkan setiap perkataan-perkataan yang baik, setiap perkataan-perkataan iman yang keluar dari hidup kita. Biarlah waktu teman-teman kamu ada dalam masalah, waktu mereka ada dalam pergumulan, waktu mereka ada dalam sakit, biarlah mereka mencari kamu. Karena mereka tahu engkau adalah orang yang bisa mendoakan dia, engkau adalah orang yang bisa membangkitkan imannya. Karena apa? Karena engkau adalah orang yang hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam penyertaan Tuhan. Ayat yang terakhir, di Mazmur 57 ayat 12. Teman-teman PAW bisa naik? Ini firman Tuhan, ini luar biasa. Tinggikanlah, bisa ya, di Mazmur 57. Ya, Mazmur 57 ayat 12. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Biarlah melalui hidup kita, melalui perkataan iman kita, melalui sorak-sorai kita, melalui setiap buah yang keluar dari hidup kita, kita memuliakan nama Tuhan. Kita mencerminkan bahwa kita adalah anak-anak yang berbeda. Kalau kita adalah anak-anak yang hidup di dalam firman Tuhan. Kalau kita adalah anak-anak voltage, anak-anak Eagle Kids, mungkin anak-anak yang ada di gereja Mawar Syar ini adalah anak-anak yang berbeda. Karena apa? Hidup kita memuliakan nama Tuhan. Hidup kita meninggikan nama Tuhan. Dan Kak Esra percaya waktu kita melakukannya dengan setia, waktu kita melakukannya dengan taat, maka dari usiamu yang sekarang sampai nanti usiamu 20 tahun, 25 tahun, bahkan 30 tahun, dan seumur hidupmu, engkau akan menjadi orang yang akan terus diurapi, disertai oleh Tuhan. Bahkan mungkin kalau misalkan sekarang kalian yang lagi berdoa untuk sekolah, untuk studi, untuk keluarga, bawa itu ke hadirat Tuhan. Perkatakan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, berdoa, percaya, dan itu akan Tuhan genapi. Karena apa? Karena Allah yang kita sembah bukan Allah yang biasa-biasa. Allah yang kita sembah ada Allah yang hebat. Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang dahsyat. Yang mampu mengubahkan kita, yang mampu mengangkat keadaan kita, yang mampu untuk mengubahkan setiap kebiasaan burukmu, yang mampu untuk menyembuhkan setiap penyakitmu, yang mampu untuk membawa seluruh keluargamu mengalami Tuhan. Amin. Bisa enggak teman-teman semua angkat kedua tanganmu seperti ini. Oramakasya karamakara bara-bara-bara-bara. Angkat kedua tanganmu, enggak perlu malu. Mungkin sekarang kamu ada di rumah, ada di kamar, lagi sama papa mama. Angkat kedua tanganmu berdoa. Katakan, aku mau Tuhan. Kiramakasya karabara-bara yaso. Kiramaya rabara-bara-bara-bara. Syakarabara-bara-bara-bara-bara. Haleluya. Oh, kami punya Allah yang besar. Punya Allah yang ajaib. Aku punya Allah yang ajaib. Katakan, aku punya Allah yang besar dan dahsyat, yang mampu mengubahkan hidupku, yang mampu menyembuhkan setiap sakit penyakit, yang akan membuat sekolahku berhasil, yang akan membuat sekolahku ini berhasil di dalam nama Yesus. Oramakasya karabara-bara-bara-bara. Kiramakasya na-na-na-na. Allahku ajaib, Allahku besar. Oh, ku memujimu, ku bersorak bagimu, ku muliakan namamu. Angkat kedua tanganmu. Kiramaya syara mana-mana-mana-mana-mana-mana-mana-mana. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan sebab Dia layak menerimanya. Tinggikanlah dirimu Tuhan, mengatasi langit
kedua tanganmu. Kami memuji kebesaran-Mu. Tetap angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu ke surga. Naikkan pujian ini dengan bangga, dengan segenap rasa hormat, takut dan gentar kepada Dia, Allah yang hidup, kepada Dia Tuhan Yesus kesayangan kita, kepada Dia Tuhan Yesus kebanggaan kita. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, sungguh ajaib Tuhan. Then sings my soul, then sings my soul, then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. Puji Dia dengan segenap hatimu, sembah Dia dengan segenap hatimu. Haleluya. My soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. Thou art. How great, how great Thou art. Dengan wajah yang terangkat ke surga, dengan kebanggaan katakan, dan sings my soul. Memuji Tuhan itu sangat indah. To Thee, how great Thou art. Mengalir kuasa-Mu Tuhan. Biar kami menjadi orang-orang yang berani. Biar kami menjadi orang-orang yang antusias, yang setia untuk melakukan firman-Mu, memperkatakannya, melakukannya dalam kehidupan kami. Biar kami menjadi anak-anak yang berbeda, anak Kristus hidup di dalam kami. How great Thou art. Thou art. How great Thou art. Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. How great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. How great Thou art. Lagu ini bilang apa? Then sings my soul. Ngomong tentang yang nyanyi itu bukan cuman mulut kita. Ketika kita nyembah Tuhan, kita ngomong, Tuhan, I love you, how great Thou art. Itu gak cuman mulut kita yang ngomong, tapi
our souls. Then sings our soul. How great thou art, how great thou art. Voltagers belajar ya, buat selalu menyembah Tuhan itu dari hati. Gak cuman nyanyi doang, gak cuman asal ikut puji-pujian, ikut nyembah, ikut menyanyikan aja. Tapi benar-benar kita mau belajar jiwa kita itu menyembah Tuhan, menyanyikan, meninggikan namanya Tuhan. Kalian bisa taruh tangan kalian di dada, kakak mau berdoa buat kalian. Tuhan, biar setiap voltagers pada hari ini belajar benar-benar untuk menyembah Engkau, mencintai Engkau dengan hati mereka, dengan sepenuh hati mereka, dengan sepenuh jiwa mereka Tuhan. Bukan cuma sekedar ucapan belaka, bukan cuma sekedar ucapan bibir belaka, tapi benar-benar dari lubuk hati mereka Tuhan. Mereka mencintai Engkau. Mereka tumbuh jadi anak-anak yang mengasihi Engkau. Menginvestasikan kehidupan mereka benar-benar untuk mencintai Engkau, untuk mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Biar Kau taruh Tuhan roh-roh pujian, roh-roh penyembahan itu di dalam kehidupan setiap anak-anak voltage. Biar mulai hari ini, apa yang mereka katakan, apa yang mereka nyanyikan, apa yang mereka serukan tentang Tuhan, itu berasal dari lubuk hati mereka yang paling dalam, yang dibangun atas firman Tuhan, atas hubungan mereka dengan Tuhan. Voltagers, kalian bisa angkat kedua tangan kalian, biar berkat dari Bapa Surgawi, damai, sukacita, selalu senantiasa berada di dalam kehidupan kalian. Apapun yang kalian kerjakan, kalian akan dibuat menjadi berhasil dan menjadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.